Gempa magnitudo 6,7 guncang kota Palu dan sekitarnya. Pengadilan Negeri tolak permohonan pra-peradilan Bupati Sitaro nonaktif. Aksi pria bawa sajam membuat panik pengunjung mal di Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Davis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Gempa bumi 6,7 magnitudo mengguncang kota Palu dan sekitarnya. Pusat gempa diketahui berada di Kabupaten Parigi Motong. Data BMKG Stasiun Geofisika Palu mencatat kejadian gempa di Palu berpusat di Kabupaten Parigi Motong atau sekitar 42 km dari kota Palu dengan kedalaman sekitar 10 km. Gempa terjadi sekitar pukul 11:27 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa dirasakan di Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Sigi hingga Kabupaten Morowali. Sempat terjadi kepanikan warga saat gempa. Beberapa pasien di rumah sakit pun dievakuasi ke halaman parkir. Pengamat gempa BMKG Stasiun Geofisika Palu, Hendrik Leopati bilang, hingga 1 jam pasca gempa ada 9 gempa susulan dengan magnitudo kecil. Masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah hari ini telah terjadi sebuah gempa yang sangat besar dengan kekuatan 6,7 di pukul jam 11.27 waktu Indonesia Tengah. Kedalaman gempa ini sekitar 10 kilo, dia di darat, jadi tidak ada potensi tsunami. Kemudian hingga pukul 12 siang ini, itu sudah terdapat 8 kali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil dan dirasakan bervariasi di beberapa daerah khususnya di Kota Palu. Kemudian gempa ini memiliki tingkat guncangan sebesar 6-7 di wilayah Toroe, di wilayah Parigi Motong, kemudian di Parigi Selatan dan di Kota Parigi. Meski tidak berpotensi tsunami, warga diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi bangunan yang rentan. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Gempa susulan masih terjadi di kota Palu pasca gempa magnitudo 6,7 pada Selasa siang. Sejumlah fasilitas publik dilaporkan rusak parah. Gempa susulan masih terjadi pasca gempa magnitudo 6,7 yang terjadi di kota Palu dan sekitarnya. Beberapa fasilitas dilaporkan rusak akibat dari dampak gempa tersebut. Dalam beberapa video amatir dilaporkan gedung auditorium UNTAD mengalami rusak bersama kantor Bupati Sigi. Beberapa ruas jalan mengalami retak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulteng masih melakukan pengumpulan data. Pemantau gempa BMKG Stasiun Geofisika Palu Hendrik bilang, pasca gempa utama masih terjadi gempa susulan. Termasuk di wilayah Parigi Motong bagian selatan, kemudian untuk di Palowo dan Sigi itu sekitar 7 mmi, kemudian untuk di kota Sigi, Birumaru dan kota Palu itu 5-6 mmi, dan rata-rata 4-5 di wilayah sekitar seperti di kota Poso, di kota Donggala maupun di Pasangkayu wilayah Sulawesi Barat. Kedalaman gempa ini di 10 km dan hingga saat ini pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah kurang lebih telah terjadi gempa sekitar 48. Dampak gempa sendiri paling dirasakan di wilayah Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Sigi, Poso hingga Morowali.
Gempa dengan kedalaman 10 km tidak berpotensi tsunami, namun warga dihimbau tetap waspada terhadap gempa susulan. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Saudara, jembatan 3 Palu mengalami keretakan setelah diguncang gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi pada Selasa pagi kemarin. Akibat kerusakan tersebut, akses jembatan untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilewati warga seperti biasanya. Keretakan terlihat pada bagian ujung jembatan yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan konstruksi. Petugas langsung memasang pembatas dan mengalihkan arus lalu lintas untuk mencegah warga dan pengendara melintas jembatan tersebut. Penutupan dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah menyatakan akan melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan dan memastikan kelayakan jembatan sebelum kembali dibuka untuk umum. Warga dihimbau untuk mematuhi arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan selama proses pemeriksaan dan evaluasi berlangsung. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, meninjau kondisi jembatan 3 Palu yang dikabarkan mengalami rusak pasca gempa magnitudo 6,7. Dalam peninjauan itu dilakukan bersama BPBD, Dinas PU, dan beberapa instansi terkait. Pasca gempa magnitudo 6,7 di Kota Palu, sejumlah fasilitas ikut terdampak, salah satunya jembatan 3 Palu yang mengalami kerusakan. Untuk keamanan, jembatan itu ditutup sementara sembari dilakukan pemeriksaan untuk dipastikan dapat digunakan atau tidak. Menanggapi hal itu, Wali Kota Palu bersama jajarannya melakukan peninjauan langsung. Wali Kota Palu Hadianto Rashid bilang pihak ahli masih melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jembatan. Jembatan 3 tadi kita masih melakukan uji secara kasar ya. Secara kasar memang ditemukan ada beberapa penambahan retakan gitu. Retakan yang harus dilakukan uji oleh tim ahli, dan tim ahli akan melakukan uji di jam 5 ini untuk memastikan kondisi jembatan 3 ini apakah masih layak atau tidak gitu untuk dimanfaatkan. Jembatan 3 sendiri merupakan salah satu akses penghubung antara Kota Palu bagian timur dan barat. Ada beberapa alternatif tetapi warga harus memutar. Secara umum, selain Kota Palu, dampak gempa juga terjadi di Kabupaten Sigi, Parigi Montong, dan beberapa kabupaten yang dekat dengan pusat gempa. Aldrim Tahlara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi gempa Palu, trauma gempa susulan, pasien bertahan di luar rumah sakit. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, tim SAR Palu meninjau langsung kondisi gedung auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat guncangan tersebut. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat sejumlah mahasiswa dan tamu yang berada di dalam gedung auditorium panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Suasana mencekam sempat menyelimuti lokasi karena kuatnya guncangan yang dirasakan warga. Dari hasil pemantauan awal, kerusakan tampak pada beberapa bagian bangunan, diantaranya plafon gedung yang rusak dan berjatuhan akibat gempa. Tim SAR bersama pihak terkait kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengantisipasi adanya korban yang belum terdata. Saat ini kami berada di auditorium Universitas Tadulako. Saat ini kita lihat bersama ada beberapa kerusakan yang terjadi, dan pagi hari tadi terdapat aktivitas wisuda salah satu sekolah dasar, dan alhamdulillah dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Kepala SAR Palu Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Selain itu, tim SAR juga melakukan pencarian dan memastikan ada atau tidaknya korban saat peristiwa gempa terjadi. Hingga pukul 12.00 WITA, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat telah terjadi 13 kali gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun waspada, serta mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah pasien RSUD Anutapura, Palu masih menjalani perawatan di luar gedung rumah sakit pasca gempa yang mengguncang kota Palu. Sebagian pasien mengaku masih trauma dan belum berani kembali masuk ke dalam ruangan perawatan. Meski kondisi dinyatakan aman, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada pasien yang memilih untuk tetap berada di halaman rumah sakit. Petugas medis terlihat terus melakukan pemantauan dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan pasien. Direktur RSUD Anutapura, Dr. Rosalda Lima bilang, pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG dan berdasarkan informasi terkini, kondisi sementara sudah dinyatakan aman. Walau demikian, pihak rumah sakit tetap menghormati keputusan pasien yang belum siap kembali masuk ke dalam gedung. Kembalikan ke ruangan. Sebetulnya tadi kami sudah berkoordinasi dengan BMKG. Dari BMKG menyampaikan bahwa yang paling besar adalah yang tadi yang 6,7 sesuai catatan itu. Yang berikutnya nanti akan goyangan kecil-kecil saja. Kami sudah menyampaikan ke pasien. Jadi sambil jalan kami menyampaikan, tetapi tentu kami tidak bisa memaksa pasien harus masuk. Kami menyampaikan kalau Bapak Ibu siap silakan masuk. Kalau masih trauma silakan di luar. Iya. RSUD Antapura juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palu terkait langkah-langkah penanganan pasien agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik di tengah situasi pasca gempa. Untuk kondisi bangunan, pihak rumah sakit memastikan tidak ditemukan kerusakan akibat guncangan gempa tersebut. Namun kenangan akan bencana gempa dan tsunami pada tahun 2018 masih menyisakan trauma bagi sebagian pasien dan keluarga. Saat itu, RSUD Antapura sempat roboh akibat gempa sebelum akhirnya dibangun kembali dan kembali beroperasi melayani masyarakat. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah melalui media sosialnya memberi imbauan pasca gempa magnitudo 6,7 di kota Palu dan sekitarnya. Pemerintah pun masih menghimpun data dampak gempa yang terjadi pada Selasa siang. Kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah terkait dengan gempa bumi yang baru saja terjadi sejak tadi siang sampai dengan saat ini masih ada susulan, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Sejak kemarin saya berada di Jakarta untuk menjalankan tugas pemerintahan, sehingga pada saat ini terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan jajaran tim cepat tanggap darurat di daerah, juga bersama kepala daerah. Oleh karena itu, insya Allah malam ini saya akan kembali ke Sulawesi Tengah dan langsung meninjau kondisi di lokasi terdampak. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Juga kepada para kepala daerah, wali kota, khususnya Kota Palu, Sigi, Donggala, Parigi Motong, dan Poso, di mana daerah-daerah tempat pusat gempa ini berada, untuk segera melakukan evakuasi, kemudian penanganan terhadap korban. Kalau ada korban luka-luka dan sebagainya, itu dulu yang ditangani. Kemudian dibuatkan posko sehingga ada tempat penampungan sementara. Kemudian segera kita buatkan dapur umum sehingga masyarakat kita secepatnya merasa tenang. Mari kita saling menguatkan dan berdoa agar Sulawesi Tengah tersenantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi Pengadilan Negeri tolak permohonan pra-peradilan Bupati Sitaro nonaktif.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, seorang pria tak dikenal membuat kekacauan di Manado Town Square Senin malam. Pria tersebut menodongkan senjata tajam kepada sejumlah pengunjung dan petugas keamanan serta sempat membuat panik pengunjung mal. Pria tersebut akhirnya berhasil dibekuk petugas. Seorang pria tak dikenal melakukan aksi nekat dengan mendodongkan senjata tajam kepada pengunjung mal dan pihak keamanan. Aksi pelaku sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pengunjung yang berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Beruntung pihak security bersama aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan tindakan pengamanan dan berhasil membekuk pelaku. Pengelola Manado Town Square mengatakan pria tersebut telah berbuat onar sejak berada di luar area mal sebelum akhirnya masuk dan menodongkan senjata kepada pengunjung. Masuk ke laut. Begitu keluar dari laut, dari pantai itu dia lari. Jadi lari masuk ke dalam Mantos 1. Semua selamat. Ini juga saya ucapkan terima kasih juga ya kepada pengunjung yang telah membantu kita juga untuk bagaimana caranya menyadarkan sebetulnya ya orang yang kita tidak kenal untuk menyerahkan diri. Tapi dia tetap tidak mau menyerah dan akhirnya polisi bisa tangani dan sekarang pelaku sudah dibawa ke Polres. Pria tersebut kemudian mengaku berasal dari Jailolo, Maluku Utara dan telah diamankan oleh pihak Polres Manado dan masih dalam tahap interogasi terkait motif perbuatannya itu. Sedangkan kondisi di Manado Town Square terpantau mulai kembali normal pasca kejadian. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Aksi seorang pemuda di kota Manado sempat membuat panik pengunjung Manado Town Square Mantos pada Senin malam karena membawa senjata tajam akhirnya diamankan polisi. Polisi menduga pemuda asal Jailolo ini menderita gangguan jiwa. Pusat perbelanjaan Manado Town Square Mantos dihebohkan dengan seorang pemuda yang nekat membawa senjata tajam. Dari video amatir warga yang viral di media sosial, pemuda tersebut memegang kursi dan pisau saat petugas keamanan berusaha menenangkannya. Tak lama berselang, pemuda yang bertelanjang dada ini sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Resmo Polda Sulut yang tiba di lokasi berusaha menangkapnya, namun pelaku kabur di dalam mal sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang membuat onar tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi kemudian menyerahkan ke Satuan Polisi Pamung Praja untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang, Kalasei, Kabupaten Minahasa. Unit reaksi cepat Resmob Polresta Manado dan unit reaksi cepat Resmob Polda Sulut dan juga di backup juga oleh Rayon Dit Samapta Polda Sulut. Setelah diamankan, untuk orang tersebut kita bawa ke Polresta Manado dan kita lakukan interogasi awal. Namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Usai kejadian, kondisi Manado Town Square kembali normal, meski sejumlah warga masih enggan masuk ke dalam karena panik dan trauma. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia Kalangit. Gugatan ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana stimulan perbaikan rumah pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 lalu oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Putusan dibacakan Hakim Tunggal Philip Pangalila dalam sidang pra-peradilan di ruangan sidang Wirjono Projo Dikoro, Pengadilan Negeri Manado yang sesak dihadiri keluarga kerabat dan warga Kepulauan Sitaro. Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejati Sulut, telah memenuhi ketentuan hukum dan didukung minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut dan sudah sepakat dan ditolak. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata penetapan pemohon sebagai tersangka oleh pemohon adalah sah dan berdasar menurut hukum, dan terkait permohonan penetapan tersangka tersebut adalah dasar mengabulkan petitum
yang lain dalam permohonan pra peradilan, maka oleh karena itu terkait petitum pada angka 2 tersebut telah ditolak, maka petitum yang lain dan seluruhnya dari pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa Kejati Sulut menyatakan menghormati putusan hakim, sementara kuasa hukum penggugat menegaskan akan membuktikan kliennya tidak bersalah pada sidang pokok perkara mendatang. Persidangan ini sampai berakhirnya pada hari ini, dan kepada semua pihak yang telah mendukung kami termohon dalam penyidikan perkara tindak pidana Gunung Ruang sampai berakhirnya perkara peradilan ini. Berikut seperti pertanyaan bagaimana tanggapan kami, seperti yang Bapak Ibu telah dengarkan bersama bahwa Hakim pra peradilan telah memutuskan menolak segala permohonan atau dalil yang dimohonkan dari pihak pemohon. Dengan demikian, dengan kata lain, bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti. Selaku pemohon, selaku tersangka begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan dan keterangan ahli kami, SPDP itu sama sekali belum pernah disampaikan kepada kami. Justru surat itu sebenarnya disampaikan ke KPK. Ini yang menjadi bingung kami. Dan kami juga melihat banyak soal-soal yang tidak sesuai dengan prosedur di sini. Misalnya dari awal persidangan menghilangkan kesempatan replik-duplik ya. Nah, kedua, ada saksi juga yang sebenarnya tidak pantas untuk dipertimbangkan di dalam, tapi juga dipertimbangkan oleh hakim. Nah, memang berdasarkan pertimbangan tadi, hakim menilai bahwa telah terdapat 2 cukup alat bukti. Tetapi bagi kami, keberadaan sprindik ya, keberadaan SPDP yang hemat kami itu bertentangan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya, itu sangat mencederai rasa keadilan yang kami cari di sini. Perkara ini berawal dari penyaluran dana bantuan pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 yang diperuntukkan bagi ribuan warga terdampak. Kejati Sulut menduga terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan penyelundupan dan juga pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM subsidi, yakni solar dan minyak tanah di wilayah Kabupaten Buton Tengah pada Sabtu 13 Juni 2026. Sebanyak 8 ton BBM subsidi yang termuat dalam 43 drum plastik berada di atas kapal kayu, disita sebagai barang bukti, serta menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Penyidik Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan atau Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan upaya penyalahgunaan pengangkutan serta pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM yang disubsidi pemerintah. Dari pengungkapan itu, polisi menyita 8.000 liter atau 8 ton BBM jenis solar dan minyak tanah yang termuat dalam 43 drum plastik di atas kapal kayu GT20. Selain itu, polisi juga menahan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LA, TK, dan MU. Barang bukti BBM subsidi yang disita sudah dilakukan pengoplosan, serta diduga akan disalahgunakan pendistribusiannya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Polisi Dodi Ruyatman mengatakan, penyitaan BBM subsidi yang akan disalahgunakan dilakukan personil Subdit 1 Indaksi di pesisir pantai Buton Tengah setelah menerima informasi masyarakat. Modus para tersangka yakni membeli BBM solar di SPBU di Buton Tengah lalu mencampurnya dengan minyak tanah agar jumlahnya lebih banyak, kemudian diperjualbelikan ke kapal-kapal nelayan di Kabupaten Muna Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra melalui Subdit 1 Indaksi telah mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mana berawal dari pada tanggal 6 Juni 2006, tim Subdit 1 melakukan penyelidikan berdasarkan informasi bahwa ada pengoplosan bahan bakar minyak bersubsidi di daerah Desa Pajala dan
Kemudian tim pada saat ke TKP mengamankan sebuah kapal yang isi muatan sebanyak 8.000 liter BBM hasil oplosan, yang mana ini BBM solar dan minyak tanah yang dioplos menjadi satu, dengan kemudian dimuat di kapal dan dibawa ke Pulau Maginti. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi harga beras dan bumbu dapur di Gorontalo naik. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Harga cabai rawit di Kota Manado tembus Rp120.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai rawit disebut pedagang karena stok dari daerah pemasok yang terus berkurang. Selama 1 minggu terakhir, sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Kota Manado terus mengalami gejolak harga. Salah satu yang paling mencolok adalah harga cabai rawit yang kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga ini dari harga normal yang berkisar mulai dari Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Pedagang di Pasar Bersehati Kota Manado menyebut kenaikan harga cabai rawit yang sangat signifikan ini terutama diakibatkan minimnya pasokan cabai rawit dari Gorontalo. Selain cabai rawit, pedagang menyebut pergerakan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah yang sebelumnya sempat naik hingga Rp100.000, kini mulai kembali normal di angka Rp60.000 per kilogram. Lebih naik. Kalau tadi eceran sekitar 120 yang masih belum petik. Kalau yang sepetik begini dia 150. Kalau untuk bawang merah, kalau yang sebersih begini dia eceran 70. Kalau yang begini 60. Jadi yang paling tinggi sekarang kenaikan harga apa? Di bawah 100. Di bawah ini. Kalau di harga normal 110, tapi 120 baru-baru. Ini sorry. Kurang mahal, no? Karena mereka cuma itu, bukan terlalu dari situ. Kalau di toko kurang, tapi harganya naik. Kalau banyak, itu ada. Selain bumbu dapur, bahan pokok seperti beras dan minyak goreng curah juga mengalami kenaikan harga. Harga beras yang normalnya dijual Rp15.000 kini dijual mulai dari Rp17.000 dan untuk minyak goreng curah mulai dijual dengan harga Rp22.000 dari harga normal Rp19.000 per kilogram. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional Liluwo, Kota Gorontalo mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beras, minyak goreng, hingga sejumlah komoditas bumbu dapur yang membuat daya beli masyarakat mulai menurun. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Liluwo, Kota Gorontalo. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras. Pedagang mengaku pasokan beras dari distributor berkurang sehingga harga naik antara Rp100 hingga Rp150.000 per koli. Kenaikan harga ini turut berpengaruh terhadap harga penjualan beras eceran yang ikut naik. Sementara itu, stok dan harga telur ayam masih terbilang stabil. Telur masih dijual dengan harga berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per butir. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak kelapa kemasan sekitar Rp5 hingga Rp10.000 per lusin. Barang pokok yang berasnya ini yang naik. Kalau telur dia agak turun. Ya sebulan terakhir dia naik. Sebelumnya kan sekitar, kalau per koli itu sekitar modalnya 600 beli. Sekarang 700 sekian. Sampai jadi 800 lah per koli sekarang. Sejumlah komoditas bumbu dapur seperti bawang merah, cabai rawit, dan tomat juga turut naik.
Pedagang menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan dari pemasok. Harga kemarin itu kan masih di bawah harga, masih sekitar 40. Kalau sudah sekarang ya naik sudah 75.000. Oh, bawang merah. Kalau cabai rawit dia kemarin dia dari 40-an. Sekarang dia sudah 110. Stoknya itu masih agak kurang sih, jadi itu yang makin mahal. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur ini membuat sebagian masyarakat mengurangi jumlah belanjaan mereka. Pembeli memilih menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang dimiliki agar pengeluaran rumah tangga tetap terkendali. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke sorotan lainnya, saudara, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, jurnalis televisi dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam menjaga kepercayaan publik. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Gorontalo. Musyawarah Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Gorontalo membahas berbagai tantangan jurnalisme di era digital. Mulai dari literasi digital, perkembangan media sosial, pemanfaatan teknologi, hingga derasnya arus informasi yang beredar di tengah masyarakat. Salah satu fokus pembahasan terkait upaya menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan media massa. Ketua Umum IJTI menyebut tantangan jurnalis saat ini termasuk menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah perubahan digital. Selamat kepada Bang Kadek, Bang Jung Fikar yang akan menjadi kapten, akan di nakoda IJTI Pemda Gorontalo selama 4 tahun depan 2026-2030. Selamat bertugas. Tantangannya sangat besar, cuma saya yakin bisa diatasi. Apa itu, yaitu meningkatkan integritas di tengah disrupsi teknologi yang sangat luar biasa. Penting, jadi teman-teman juga harus mampu terus meningkatkan kapasitasnya, dan kita bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga betul-betul memegang tugas untuk mengawal demokrasi. Usai musyawarah dilanjutkan pelantikan pengurus IJTI Gorontalo periode baru oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IJTI Herik Kurniawan. Ketua terpilih IJTI Gorontalo Ikadek Sigiarta menyatakan akan mendorong berbagai langkah strategis organisasi untuk menjawab tantangan jurnalisme di era digital. Kita dari pengurus IJTI Gorontalo ke depan akan menjalankan apa yang menjadi visi misi dari IJTI Pusat untuk di wilayah Provinsi Gorontalo itu sendiri. Dan kita juga akan melakukan kerjasama dengan yang seperti yang disampaikan Ketua IJTI tadi untuk menggandeng beberapa pers mahasiswa ya untuk menjalankan kerja-kerja jurnalis nantinya. Diharapkan kehadiran pengurus baru IJTI di Gorontalo dapat menjadi corong informasi yang benar dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Kita ke info berikutnya, saudara. Polsek kawasan Pelabuhan Manado menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan gratis bagi calon penumpang, buruh pelabuhan, dan warga sekitar. Giat ini bertujuan membantu para buruh pelabuhan yang memiliki keterbatasan biaya. Warga nampak memadati lokasi pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh Polsek Pelabuhan Manado bekerjasama dengan Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta yang mencapai 80 orang. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat serta pencegahan berbagai penyakit. Kegiatan bakti kesehatan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan di kawasan Pelabuhan Manado, di mana antusias dari buruh pelabuhan dan masyarakat yang ada di sekitarnya, teristimewa masyarakat yang menggunakan jalur angkutan laut, merespon sekali kegiatan ini, di mana dalam rangka ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Untuk peserta kurang lebih 80 orang. Kita sebagai Polri melayani masyarakat, membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu dalam pemeriksaan kesehatan.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat melalui pelayanan yang bermanfaat dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kabupaten Sorong genap berusia 59 tahun pada 14 Juni 2026. Di tengah perayaan hari ulang tahun yang mengusung tema Bersatu dan Melayani untuk membangun Tanah Malamoy, pemerintah Kabupaten Sorong menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran dan menurunnya pendapatan daerah. Suasana penuh sukacita mewarnai resepsi hari jadi ke-59 Kabupaten Sorong yang digelar di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Perayaan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang kabupaten tertua di Tanah Malamoy yang telah berdiri hampir 6 dekade dan berperan penting dalam lahirnya Provinsi Papua Barat Daya. Joni Kamuru, Bupati Sorong bilang, pemerintah daerah tengah menghadapi berbagai tantangan. Bupati Joni Kamuru mengakui adanya keluhan masyarakat terhadap dinamika pembangunan yang dinilai mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Bupati, kondisi tersebut tidak terlepas dari pemangkasan anggaran daerah yang cukup besar. Jika sebelumnya Kabupaten Sorong memiliki postur anggaran hingga mencapai 1,6 hingga 1,7 triliun rupiah, kini anggaran daerah turun menjadi sekitar 1,2 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan tetap berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian warga. Pembangunan di Kabupaten Sorong. Iya, mau bikin bagaimana? Memang begitu sudah. Terkait apa Bapak? Kenapa? Itu kendalanya apa Bapak? Iya, anggaran kita dipangkas loh. Dipangkas besar. Dipangkas luar biasa dan kita tidak bisa. Saya mau bikin bagaimana? Sebelumnya berapa Bapak? Ya, dulu kita anggaran besar lah. Kita bisa melayani masyarakat. Berapa? Bisa membangun masyarakat. Ya, dulu tuh 1,7 triliun 600. Kalau sekarang berapa Bapak? Ini 1,2 ya, 1,2 lebih. Dan kita parah, susah. Masyarakat menderita. Termasuk DBH Migas juga? Iya, DBH Migas semua menurun. Jadi mau bikin bagaimana? Memang keadaan seperti itu. Kondisi yang kita alami. Di usia ke-59 tahun, pemerintah Kabupaten Sorong berharap semangat persatuan dan pelayanan dapat menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan pembangunan sekaligus mewujudkan kemajuan daerah yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Tanah Malamoy. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Ribuan umat muslim di Sorong, Papua Barat Daya mengikuti jalan santai dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Selasa pagi. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya ini turut dirangkaikan dengan bazar amal penggalangan dana untuk pengadaan lahan pekuburan Islam seluas 25 hektar serta dilakukan pengundian door prize menarik. Kegiatan jalan santai dilepas oleh Letkol Laut Khusus Mokhtar Manji Lapola, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 14 Sorong, didampingi Ansar Karim, Wakil Wali Kota Sorong, unsur Forkopimda, pimpinan TNI Polri, tokoh agama, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. Selain jalan santai, panitia turut menggelar bazar amal untuk mendukung pengadaan lahan pekuburan Islam seluas 25 hektar dengan nilai pembebasan lahan mencapai sekitar 7,5 miliar rupiah. Kemudian kegiatan ini pula dikemas dengan pengundian door prize menarik. Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya yang hadir di kawasan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya itu mengajak masyarakat turut menjaga persatuan, toleransi, dan kerukunan yang selama ini menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Papua. Pada kesempatan itu, Gubernur Elisa Kambau bersama keluarga turut memberikan bantuan pribadi sebesar 250 juta rupiah untuk mendukung pengadaan lahan pekuburan Islam. Pemerintah, saya juga ingin memberikan apresiasi yang luar biasa bagi umat muslim atas semua sumbangsinya, partisipasinya,
semuanya telah dipersembahkan untuk kemajuan Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya. Kita semua menyaksikan Sorong seperti ini, Papua Barat Daya seperti ini, karena kita semua termasuk di dalamnya kontribusi terbesar dari umat Muslim. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita sama-sama bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita harus tetap bersatu, bergandengan tangan tanpa membedakan siapapun di antara kita untuk terus membangun negeri kita. Karena ini adalah rumah kita. Sementara itu, Ashar Karim, Wakil Wali Kota Sorong, mengajak masyarakat menjadikan momentum bulan Muharram sebagai sarana memperbanyak amal kebaikan dan kepedulian sosial. Ashar Karim turut menyerahkan bantuan pribadi sebesar 100 juta rupiah untuk mendukung pengadaan lahan pekuburan Islam tersebut. 1 Muharram ini adalah bulan yang mulia, di mana kita dianjurkan memperbanyak amal kebaikan, dan sebaliknya dilarang untuk misalnya berperang di dalam bulan Muharram ini. Baik, tadi kita mendengar dari panitia Bazar Amal Pengadaan Lahan Pekuburan Islam. Saya atas nama pemerintah Kota Sorong menyampaikan, mari kita berlomba-lomba mendukung pengadaan lahan pekuburan Islam ini. Peringatan Tahun Baru Islam ini juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan di Papua Barat Daya. Asharul Rahman, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Gerakan Indonesia Asri Papua Barat Daya dengan melakukan penanaman 5.000 bibit pohon di sepanjang ruas jalan kontainer Kabupaten Sorong. Kegiatan penanaman ribuan bibit pohon ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim. Ratusan peserta dari unsur pemerintah, perusahaan, komunitas lingkungan, pelajar, hingga masyarakat umum mengikuti aksi penanaman pohon di sepanjang ruas jalan kontainer Kabupaten Sorong, Senin pagi 15 Juni 2026. Sebanyak 5.000 bibit pohon jenis ketapang dan pucuk merah disiapkan untuk menghijaukan kawasan tersebut, sekaligus meningkatkan fungsi ekologis lingkungan perkotaan. Suwardi Tamal, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, menegaskan bahwa setiap pohon yang ditanam memiliki makna penting sebagai simbol harapan dan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.000 pohon hari ini memiliki makna yang sangat penting. Setiap pohon yang kita tanam adalah simbol harapan, simbol kehidupan, sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlangsungan lingkungan. Pohon-pohon ini kelak akan menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menjaga sumber air, mencegah erosi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk menjadikan gerakan menanam dan merawat pohon sebagai budaya bersama. Keberhasilan kegiatan ini tidak diukur dari jumlah bibit yang ditanam hari ini, tetapi seberapa banyak pohon yang dapat tumbuh dan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sementara itu, Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, mengatakan bahwa gerakan penanaman pohon merupakan langkah nyata menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin serius. Ini bagian-bagian yang kita lakukan, mencoba untuk menggandeng, berkolaborasi dengan semua mitra pembangunan, stakeholder, teman-teman, TNI Polri, perusahaan, anak sekolah, DPR, semua, siapa saja yang mencintai lingkungan ini. Kalau mereka ingin hidup sehat, tanam pohon. Kalau ingin hidup udara yang bersih, tanam pohon. Kalau ingin dapat oksigen, tanam pohon. Kalau tidak ada pohon, maka yang kita serap adalah karbon. Ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu-satunya jalan untuk
mendapatkan air bersih dan mendapatkan udara yang bersih adalah dengan jalan menanam pohon. Yang kita gerakan PKK, anak sekolah, perusahaan, TNI Polri, lintas OPD teknis, semuanya. Masing-masing boleh punya tupoksi, tapi untuk menjaga bumi ini tanggung jawab bersama. Gerakan Indonesia Asri Papua Barat Daya ini akan terus dilanjutkan melalui kolaborasi berbagai pihak dengan target memperluas kawasan penghijauan dan ruang terbuka hijau di wilayah Papua Barat Daya. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Kodaeral 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz menyerahkan bantuan alat selam dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali kepada SAR Unhas Sabtu lalu. Hal ini untuk mendukung kesiapsiagaan SAR Unhas dalam bencana. Kehadiran dan Kodaeral 6 dalam kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi SAR Unhas selama 4 dekade di bidang kemanusiaan, tetapi juga untuk membawa amanah penting dari Kepala Staf Angkatan Laut. Dan Kodaeral 6 secara simbolis menyerahkan bantuan paket alat selam lengkap dari Kasal kepada Ketua Umum SAR Unhas. Dan Kodaeral 6 bilang, konsistensi dan ketangguhan SAR Unhas yang selama 40 tahun telah menjadi garda terdepan dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Memberikan bantuan berupa 2 set alat selam lengkap dan 1 unit kompresor. Tentunya harapannya bahwa dengan bantuan alat selam ini dapat menambah kelengkapan dari tim SAR Unhas. Peralatan ini dapat digunakan untuk latihan, untuk meningkatkan profesionalisme, dan juga apabila suatu saat dibutuhkan untuk adanya pencarian pertolongan di laut, peralatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan tentunya tidak ada kesulitan bagi tim SAR ini dengan dukungan dari peralatan yang diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Bantuan alat selam dari Kasal ini merupakan bentuk dukungan nyata dan apresiasi tinggi terhadap komitmen SAR Unhas. Diharapkan dengan hal ini dapat meningkatkan kapasitas, keselamatan, dan kesiapsiagaan SAR Unhas dalam menjalankan misi-misi kemanusiaan ke depan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.